Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada video tutorial kali ini adalah lanjutan dari video tutorial dengan judul menyelesaikan soal-soal bilangan pecahan dengan diagram peta dengan materi penggunaan pecahan pada perbandingan atau rasio dan pemecahan masalah soal. Mari kita simak dan ikuti bersama video tutorial lanjutan berikut ini. Penggunaan dari diagram peta pada perbandingan atau rasio. Ini kegunaan dari diagram peta untuk perbandingan ya. Mari kita lihat satu contoh soal. Nyatakan bentuk sederhana dari 1/2 banding 1/4. Jadi rasionya ini kita. Mari kita lihat menggunakan diagram peta. Ini 1 dari 2 peta yang sama, 1/2. Ini 1 dari 4 peta yang sama, 1/4 dengan satu satuan. Sehingga kalau kita ingin melihat seperti ini, kita agak sulit untuk membandingkan daerah peta ini dengan ini, karena petakan dari satu satuannya belum terlihat memiliki ukuran yang sama. Maka kita buat dulu ukuran yang samanya, baru terlihat seperti ini. Di sini ada 2 dari 4 peta yang sama, ini 1 dari 4 peta yang sama. Kalau kita lihat di sini, ternyata dari gambar di atas ada 2 peta banding 1 peta. Jadi 1/2 banding 1/4 sama dengan 2 banding 1. Contoh kedua, pada suatu kertas 1 cm mewakili 500 meter. Tentukan panjang dan lebar sesungguhnya dari persegi panjang yang berukuran pada peta berturut-turut 2 1/2 cm dan 1 1/2 cm. Coba kita lakukan ini dengan diagram peta. Yang pertama, 1 peta ini mewakili 1 cm, berarti 1 cm, 2 cm, 2,5 cm. Sedangkan 1 cm mewakili 500 meter, maka hasilnya 500, tentu ini setengahnya 250. Jadi panjang sesungguhnya adalah 1250 meter. Yang kedua, lebarnya 1/2 cm. Ini dia. Ini 1 cm, ini tentu setengah cm. Maka di sini didapat 500, 250, lebar yang sesungguhnya 750 meter. Kalau dibuat skala, 1 peta mewakili 500 meter atau skala 1/500. Baik, selanjutnya yang HI, pemecahan masalah soal cerita dengan menggunakan diagram peta. Kita ambil contoh pertama. Uang Anto 1/3 dari uang Bandi. Uang Anto 1, uang Bandi 3. Jadi uang Anto 1/3 dari uang Bandi. Jumlah uang mereka adalah 8 juta. Berapa rupiahkah uang Anto? Maka diagram petanya Anto 1, Bandi 3. Berarti Anto 1/3 ya, dari uang Bandi. Jadi uang Anto ini 1/3 dari uang Bandi. Uang mereka ini Anto, ini Bandi, petakan untuk Anto, ini petakan untuk Bandi. Jumlah uang mereka adalah 8 juta. Berarti masing-masing kotak 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Berapa uang Anto? Jadi besarnya uang Anto 2 juta rupiah. Uang Bandi 6 juta rupiah. Contoh kedua, 3/7 dari suatu bilangan adalah 45. Berapakah bilangan itu? Nah, 3/7 jadi 3 dari 7 peta yang sama dari satu satuan, maka diperoleh ini 3, ini 7, sedangkan 3/7-nya
45, maka masing-masing 15, 15, 15. Maka bilangan itu semua, ini karena ada 7, peta 7 kali 15, 105. Contoh 3, Andi menghitung 15 kue yang tersisa dari keseluruhan kue yang dibuat ibu untuk piknik. Andi berkata, kita sudah memakannya 2/5. Berapa banyak kue yang dibuat oleh ibu Andi? Jadi yang sudah dimakannya 2/5. Ini 2/5 yang sudah dimakannya. Di 2 dari 5 peta yang sama. Ini sudah dimakan. Ini sisanya. Sisanya ada 15 kue. Tentu sisanya ini masing-masing peta adalah 5, 5, 5. Maka banyak kue yang dibuat Bu Andi adalah 5 peta ini kali 5 sama dengan 25 kue. Contoh keempat, 5/12 dari banyaknya kursi di suatu gedung bioskop adalah untuk kelas 2. Nah, ini untuk kelas 2, 5/12. 5 dari 12 peta yang sama. Kemudian 1/4-nya untuk kelas 1. Nah, ini 1 dari 4 peta yang sama, kelas 1. Dan sisanya untuk balkon. Bila gedung bioskop itu mempunyai tempat duduk 720, berapakah banyaknya kursi balkon? Maka untuk ini kita perlu dahulu agar mudah menjumlahkan dan mencari sisa, samakan dahulu ukuran peta dari pecahan 5/12 dengan 1/4. Maka setelah kita samakan menjadi begini, berarti ini menjadi 3 dari 12 peta yang sama, ini 5 dari 12 peta yang sama. Sehingga untuk 5 kelas 2, sedangkan jumlah kursi itu 720 dari sini sampai kemari, sampai 12 peta ini. Maka untuk kelas 2 kita peroleh, ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, 300 kursi. Sedangkan untuk kelas 1 kita peroleh 1, 2, 3, nah ini 180 kursi. Sedangkan sisanya balkon diperoleh 1, 2, 3, 4, yakni banyak kursi di balkon 60 kali 4 sama dengan 242. Baiklah, selanjutnya kita lihat lagi contoh kelima. Sebuah tempat air terisi 3/4-nya dan ternyata banyak air 276 liter. Berapakah banyak air kalau tempat air itu penuh, setengah penuh, 5/8 penuh? Maka yang pertama ini dulu. Karena 3 dari 4 peta yang sama, 3/4-nya, ini 3/4, ini yang 3/4 terisi airnya 276 liter, maka masing-masing peta diperoleh 92 liter. Maka jawaban untuk air terisi penuh 4 kali 92 liter, 368 liter, 234. Yang kalau air terisi setengah penuh tentu setengahnya, 2 kali 92 liter, 184 liter. Sedangkan untuk 5/8 penuh tentu 3/4 ini kita samakan atau kita potong-potong menjadi 8 bagian yang sama petanya, sehingga bentuknya menjadi begini. Sehingga ini 5 dari 8 peta yang sama. Maka masing-masing peta pada 5 ini berisi sedangkan yang penuh, terisi penuh 368 liter. Maka masing-masing peta berwarna kuning ini isinya adalah 46 liter, 46 dan sebagainya. Maka jawabnya 5. Terisi air 5/8 penuh adalah 5 kali 46 sama dengan 230 liter.
Contoh keenam, Pak Eri akan mengedarkan undangan pernikahan putrinya. Ia minta tolong 8 orang kurir. Untuk tugas tersebut, 2 orang kurir harus mengantar 1/4 bagian. Jadi 2 kurir mengantar 1/4 bagian undangan. Dan sisanya dibagi merata untuk 6 kurir lainnya. Nih 6 kurir lainnya. Ternyata 6 kurir tersebut masing-masing membawa 50 lembar undangan. Jadi dari 2 ini masing-masing 50. Jumlah undangan yang disediakan Eri adalah A 300, B 400, C 600, D 800. Mari kita lihat jawabannya. Jadi yang 1/4 yang 2 kurir tadi tentu membawa juga 50 tambah 50. Jadi total seluruhnya undangan yang disediakan Pak Eri adalah 400 undangan. Kunci B. Contoh yang ketujuh, ini dia satu model soal. Ini Grade School Homework in China, artinya PR untuk anak-anak SD di China. How tall is the table? Berapa tinggi meja? Pada 2 gambar berikut ini terlihat sebagai stimulusnya. Tinggi dari kepala kucing sampai punggung kura-kura 170 cm. Tinggi dari punggung kura-kura sampai kepala kucing 130 cm. Yang ditanya, berapakah tinggi meja? Mari kita jawab dengan menggunakan diagram peta berikut ini. Misalnya tinggi kucing kita sebut atau kita beri warna biru. Tinggi kura-kura kita beri warna hijau. Dan tinggi meja kita beri warna coklat. Ini tinggi meja. Dengan menggunakan diagram peta ini, kita lihat bahwa tinggi dari kepala kucing sampai ke punggung kura-kura adalah 170 cm. Tinggi dari punggung kura-kura sampai ke kepala kucing 130 cm. Mari kita lihat berapakah masing-masing tinggi meja ini. Kita lihat prosesnya seperti ini. Iya, berarti kita memperoleh tinggi 2 meja. Tinggi 2 meja adalah 170 cm tambah 130 cm sama dengan 300 cm. Berarti satu meja ini tingginya 150 cm. Jadi tinggi meja 150 cm. Biasanya kita selalu punya kecenderungan begitu melihat bentuk soal seperti ini, kita mulai memisalkannya dengan bentuk aljabar. Tinggi kucing C, tinggi kura-kura T, dan tinggi meja M. Dengan bentuk aljabar biasa kita tulis C tambah M kurang T sama dengan 170, T tambah M kurang C sama dengan 130. Kalau ini kita jumlahkan maka diperoleh 2M sama dengan 300. M 150 cm. Jadi tinggi meja 150 cm. Selesai. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu Guru dapat membaca tulisan oleh Rahmana Eri dengan judul Menyelesaikan Soal-soal Bilangan Pecahan dengan Diagram Peta. Juga bisa menyelesaikan atau menentukan KPK FPB dengan diagram peta, mengalihkan 2 bilangan juga dengan diagram peta, serta mengalihkan bentuk aljabar 2 suku dengan 2 suku dengan menggunakan diagram peta. Terima kasih. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pemikir pendidikan. Bila dipikir dengan hati yang ikhlas, pelayanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Rahmana Eri 2015.